Halo semuanya, kembali lagi di channel For Crime Story. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah di mana seorang gadis yang dibunuh oleh kedua orang teman sekolahnya. Dikarenakan sebuah obsesi terhadap film, marilah kita mulai kisahnya. Jessie Jo merupakan gadis berusia 16 tahun asal Amerika yang lahir pada Desember 21, 1989. Kejadian ini terjadi pada tahun 2006, di mana Jessie Jo sedang menjalani masa SMA-nya di Pocatello High School. Jessie juga memiliki pasangan pada saat dia bersekolah di sana bernama Matthew Beckham. Sedangkan pelaku yang melakukan pembunuhan ini bernama Brian Driver dan Torrey Adami. Mereka juga bersekolah di tempat yang sama dengan Jessie. Setelah menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Utah, Brian Driver pindah bersama keluarganya ke Pocatello, Idaho. Dia bertemu Torrey Adami ketika mereka berdua masih menjadi siswa di Pocatello High School. Mereka berdua memiliki ketertarikan pada film dan mulai merekam film mereka sendiri. Obsesinya pada film inilah yang menyebabkan mereka berdua memiliki rencana yang sangat kejam untuk melakukan pembunuhan kepada Jessie Jo. Kejadian ini terjadi tepatnya pada malam 22 September 2006, di mana Jessie ditugaskan untuk menjaga rumah dan juga menjaga hewan peliharaan milik paman dan bibinya. Tempat tinggal dari paman dan bibinya ini berada di Whispering Cliff Drive, di mana lokasi dari daerah rumah tinggal paman dan bibinya ini memang cukup sepi dan memiliki jarak yang cukup jauh dari setiap rumah. Paman dan bibinya Jessie bernama Allison dan Frank, dan mereka memiliki anak yang berusia 13 tahun. Pada saat Jessie sudah berada di rumah pamannya, dia mengajak Matthew untuk menemani Jessie selama berjaga di rumah tersebut. Matthew pun sampai ke tempat Jessie sekitar pukul 18.00 atau jam 6 sore. Sesampainya Matthew di sana, Brian dan Torrey juga datang untuk sekedar berkunjung ke sana. Matthew sendiri sudah kenal cukup lama dengan Brian dan juga Torrey, dan menjadikan Jessie dan kedua anak laki-laki ini menjadi kenal satu sama lain. Jessie yang merupakan orang yang ditugaskan menjaga rumah tersebut memperlihatkan dalam isi rumah dan sekelilingnya. Jessie juga memperlihatkan ruang bawah tanah yang ada pada rumah tersebut. Di mana ini tindakan yang salah yang dilakukan oleh Jessie karena sudah memberikan Brian dan Torrey sebuah rencana untuk melancarkan aksi mereka berdua. Setelah Jessie mengajak mereka berdua berkeliling rumah, mereka semua menonton film di ruang tamu, di mana pada saat pertengahan film, Brian dan Torrey pamit pergi dengan alasan ingin menonton film lain di bioskop di daerah tersebut. Karena Jessie dan juga Matthew sudah tahu kalau mereka berdua ini tertarik pada dunia film, jadi mereka menganggap kalau mereka memang benar-benar pergi ke bioskop tersebut. Sekarang hanya Jessie dan juga Matthew pada rumah tersebut. Dan ternyata pada saat Jessie mengajak temannya keliling, Brian dan juga Torrey ini sengaja membuka pintu ruang bawah tanah agar mereka berdua bisa masuk ke dalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh Matthew dan juga Jessie. Selang beberapa menit kemudian, Brian dan Torrey ini kembali lagi ke rumah tersebut dengan menggunakan sarung tangan serta pakaian serba gelap dan juga menggunakan topeng putih. Dan mereka memasuki ruang bawah tanah yang dimana sudah dibuka oleh mereka berdua pada saat Jessie mengajak mereka berdua berkeliling rumah tersebut. Jessie dan Matt mulai mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah seperti suara kaca pecah dan suara gaduh lainnya. Dan secara tiba-tiba semua lampu padam dan gelap gulita. Pada titik ini Jessie ketakutan dan tidak ingin berada di rumah sendirian.
Matthew pun menelpon ibunya dan bertanya, apakah dia bisa mengajak Chelsea untuk bermalam di rumah Matthew bersamanya untuk menenangkan pikiran Chelsea. Dia bercerita tentang kebisingan, lampu mati, dan bagaimana salah satu anjing pemilik rumah terus menggonggong dan menggeram di atas tangga menuju ruang bawah tanah. Ibu Matthew pun menawarkan untuk membiarkan Chelsea bermalam di rumah mereka, dan dia akan mengantarnya kembali di pagi hari. Namun Chelsea merasa tidak bertanggung jawab jika dia pergi ke rumah Matt, karena dia ditanggung jawabkan untuk menjaga rumah tersebut. Pada pukul 10.30 malam, Matthew pun pulang dijemput oleh ibunya, dan tinggallah Chelsea sendiri di rumah tersebut. Dan tidak lama Matthew pulang, Brian dan Torrey kembali menyalakan lampu yang ada pada rumah tersebut. Namun tidak lama mereka menyalakan lampunya, mereka kembali mematikannya. Kembali berharap Chelsea akan turun ke bawah untuk mengecek aliran listrik yang terletak pada ruang bawah tanah. Mereka berdua sengaja mematikan lampu di basement karena mereka sengaja ingin menciptakan suasana mencekam seperti yang ada pada film horor. Karena mengingat kembali, mereka berdua ini memiliki obsesi terhadap film. Namun Chelsea tidak kunjung turun ke ruang bawah tanah. Brian dan Torrey memutuskan untuk keluar dari ruang bawah tanah. Chelsea pun menyadari ada yang tidak beres di ruang bawah tanah. Saat Chelsea sadar, muncullah dua orang dengan topeng putih dan pakaian serba gelap yang merupakan Brian dan juga Torrey. Mereka langsung melakukan aksinya terhadap Chelsea, dan mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. 2 hari kemudian, pada 24 September, keluarga Frank pulang dari liburan akhir pekan mereka. Saat sepupu Chelsea yang berusia 13 tahun berjalan ke ruang tamu, dia menjerit mengerikan. Di sana, di tanah adalah sepupunya yang terbaring di lantai ruang tamu dalam genangan darah. Dia telah ditikam 30 kali. Setelah melihat kejadian ini, paman Chelsea langsung menelpon kepolisian setempat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan pun dilakukan untuk mewawancarai orang terakhir yang melihat Chelsea masih hidup, yaitu Matthew. Anehnya, Matt tampak tidak menunjukkan banyak emosi ketika dia mengetahui Chelsea sudah mati. Pihak kepolisian pun merasa kalau ini mencurigakan dan meminta interogasi lebih lanjut terhadap Matthew. Namun, hasil dari interogasi tersebut menunjukkan bahwa Matthew ini tidak bersangkutan dalam kejadian ini. Matt memberitahu penyelidik bahwa kedua temannya, Brian dan Torrey, juga ada di rumah pada malam Jumat itu, tetapi telah pergi sebelum dia pulang, dan bersaksi kalau kedua temannya ini pergi ke bioskop terdekat. Penyelidik membawa Brian untuk diinterogasi. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah pergi ke rumah West Spring Cliff untuk berkunjung pada Jumat malam dengan temannya Torrey. Tetapi mereka memutuskan untuk pergi setelah menyadari ternyata yang ada di sana hanya mereka berempat. Brian pun berkata bahwa dia dan Torrey pergi ke bioskop dan kemudian pergi ke rumah Torrey tempat mereka menghabiskan sisa malam itu. Hanya ada satu masalah dengan cerita Brian. Dia tidak memberitahu penyelidik film mana yang mereka tonton, siapa yang ada di dalam filmnya, atau bahkan tentang apa. Kecurigaan penyelidik terkonfirmasi saat mereka mewawancarai pegawai yang bekerja di loket penjualan tiket bioskop pada Jumat malam itu. Penjaga loket itu juga bersekolah di SMA Pocatello dan mengenal Torrey dan Brian. Dia menyatakan kalau mereka sama sekali tidak ada di sana pada tanggal 22 September. Penyelidik membawa Brian untuk mewawancarai yang kedua kalinya. Kali ini dia memiliki cerita yang jauh berbeda dari cerita yang sudah diceritakannya. Karena pihak kepolisian merasa curiga, maka dilakukan penggeledahan di rumah Brian dan ditemukan sarung tangan, topeng, dan juga pisau yang dicurigai digunakan untuk membunuh Chelsea pada malam itu. Dari bukti yang ditemukan, Brian dan Torrey tidak bisa lagi beralasan dan akhirnya mengakui aksi mereka tersebut. Brian memberitahu penyelidik bahwa ketika dia dan Torrey tiba,
Casey mengajak berkeliling rumah. Selama keliling rumah tersebut, dia membuka pintu kunci pintu ruang bawah tanah. Setelah mereka meninggalkan rumah, Brian dan Toray mengenakan topeng dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci. Mereka menemukan pemutus arus, mematikan semua lampu, dan mulai membanting pintu lemari untuk menakuti Matt dan Casey. Namun semuanya secara tidak disangka sudah melewati batas, dan akhirnya terjadilah kejadian ini. Dia memimpin para penyelidik ke daerah Black Rock Canyon, di mana mereka telah membuang pakaian, topeng, dan pisau yang mereka gunakan untuk pembunuhan itu. Dan polisi pun menemukan recorder video yang digunakan untuk merekam keseharian mereka dan membuat film mereka. Dan polisi menemukan hal yang mengejutkan, di mana ada sebuah video Casey yang sedang berada di sekolah mereka, yang diambil pada tanggal 22 September 2006, tepat di mana hari Casey tewas terbunuh. Tidak hanya rekaman itu, polisi juga menemukan video di mana mereka berdua menjelaskan bagaimana rencana mereka untuk melakukan aksi mereka. Hey, look, it's Cassie. Hey, look, I don't know. Hello, Cassie. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Hi. Okay, see ya. Akhirnya kebohongan mereka pun terbongkar, yang dimana awalnya mereka bersaksi kalau ini hanyalah sebuah prank untuk menakut-nakuti Casey. Namun sebuah video menunjukkan bahwa ini bukanlah prank, melainkan pembunuhan yang sudah direncanakan, di mana target pertama mereka adalah Casey. September 22nd to 2006, we're skipping our 4th hour. We're writing our plan right now. I'm just like Cassie's family. She had number one. We have to stick with the plan. And she's perfect, so she's gonna die. Mereka pun merekam video mereka setelah melakukan aksinya tersebut, dan mereka terlihat tidak merasa bersalah, dan malah terlihat bahwa mereka sudah melakukan sebuah pencapaian besar dalam hidup mereka. There should be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but hell, you restrict somebody from it, they're gonna want it more. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard. She's going to be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? I mean, like, holy shit, dude. I'm horny just thinking about it. Hell yeah. Time is 9:50, September 22nd, 2006. We know there's lots of doors. There's lots of places to hide. I locked the back doors. It's all locked. Now we just gotta wait. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat, and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like fucking real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up, we gotta get our act straight. Okay. Pada akhirnya, mereka pun ditangkap pada 27 September 2006. Pada ruang sidang, mereka berkata bahwa motif pembunuhan ini dilakukan karena mereka ingin menjadi terkenal seperti serial killer yang menjadikan panutan mereka seperti Ted Bundy. Dan cara mereka melakukan aksinya ini terinspirasi dari film Scream. Dan pada akhirnya, mereka berdua dinyatakan bersalah, dan mereka dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena sudah melakukan pembunuhan berencana terhadap Casey Joe. Demikian kasus dari Casey Joe, seorang gadis yang berakhir di tangan temannya sendiri yang terlalu terobsesi oleh sebuah film. Terima kasih sudah menonton. Silakan like dan juga subscribe, dan bisa tinggalkan dan berikan rekomendasi kasus yang ingin dibahas selanjutnya. Dan sampai jumpa.